Finansial saya juga apa seorang karyawan ya. Nah, boleh gak coba ketik satu siapa teman-teman di sini yang backgroundnya karyawan atau yang saat ini juga masih karyawan? Bisa gak coba ketik satu? Saya mau lihat berapa banyak sih teman-teman yang juga. Oke, ada Niko, ada Niko. Enggak banyak. Oh, oke sebentar. Wah, lumayan ya. Oke, oke. Nah, cukup banyak nih teman-teman saya di sini juga ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ini juga dulu karyawan, saya bekerja 12 tahun sih ya di di beberapa institusi yang berhubungan dengan konsultan pendidikan sekolah ke luar negeri. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya kalau misalnya teman-teman saya ada yang mau sekolahin anak luar negeri, mereka masih konsultasi nih gitu sama saya karena mereka tahu saya cukup lama di situ ya. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya ya. Tadi Ifat sudah singgung sedikit tentang topik kita hari ini, teman-teman. Coba mungkin ada yang telat tadi ya masuknya. Nah, hari ini apa yang kita akan belajar sama-sama? Kita akan belajar yang namanya sales idea, kemudian kita juga akan belajar product knowledge, sama yang paling seru adalah role play hari ini. Ya, yang paling ditunggu-tunggu adalah role play, teman-teman, karena role play itu seru banget. Jadi itu lebih lebih interaktif juga. Ya, nah, oke, itu untuk agenda hari ini. Jadi sebenarnya cukup pack sih sebenarnya. Nah, sebelumnya saya mau teman-teman ingat ya di hari Minggu lalu waktu Dato Hadi ya sharing tentang apa yang dia lakukan waktu dia baru jadi agent. Pasti teman-teman ingat ya. Waktu Hadi ini baru jadi agent, dia closing berapa sih? Ada yang ingat gak? Closingnya Hadi awal-awal. Pasti kan teman-teman sebagian besar waktu itu ikut ya kelasnya kelasnya Hadi minggu lalu. Masih ingat gak? 300.000, betul. Pada saat itu awal-awal Hadi itu closing 300.000 per bulan. Nah, tapi setelah 20 tahun ke depan, Hadi kan udah 20 tahun ya, atau hampir 20 tahun. Closingannya bisa 50 juta per bulan. Luar biasa kan? Pasti teman-teman, maksudnya kita semua pasti mau jadi seperti itu. Bisa closing 50 juta per bulan, ya kan? Nah, tapi kok bisa seperti itu? Nah, gini teman-teman. Yang pasti nih, jangan kita pikir, waduh, enak ya Hadi ya sama Yosi bisa closing begitu besar. Sebelum mereka closing big case, ya, mereka juga sama. Mereka juga closing kecil-kecil. Mereka harus punya closing yang kecil-kecil dulu sebelum mereka mempunyai big case, gitu kan. Jadi itu tidak terjadi langsung. Ya, kalaupun misalnya ada mungkin teman-teman di sini yang bisa langsung big case, ya bisa aja kebetulan gitu ya. Dan nggak banyak yang seperti itu. Tapi kebanyakan dari kita memang kita itu butuh kesabaran, kita juga butuh waktu untuk kita bisa eh, bertumbuh ya sehingga bertumbuh dengan kita punya nasabah, bertumbuh juga dengan skill sehingga kita bisa yang tadinya 300.000 jadi 50 juta per bulan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar yang namanya sales idea ya. Nanti saya akan share ke teman-teman supaya apa? Supaya teman-teman di sini terutama yang baru-baru gitu ya, teman-teman bisa share bagikan ini ke calon nasabah teman-teman ya. Nah, dari sana siapa tahu teman-teman bisa dapat case-case yang baik, yang banyak gitu kan. Dari case-case ini teman-teman juga akan bisa melihat bahwa oh, ternyata dari sharingnya ini ya nanti presentasinya singkat banget teman-teman ya. Singkat terus kemudian juga padat lah gitu ya. Nah, tapi kalaupun misalnya sales idea ini singkat, kalau kita tidak benar-benar melatih diri kita untuk menyanyikan dengan benar, ya sama aja, teman-teman. Jadi bisa aja orang nggak ngerti kita ini ngomong apa. Nah, karena itu setelah sales idea ini kemudian nanti kita akan dengerin sama-sama gitu ya, kita akan role play. Nah, saya mau coba ya untuk eh, share screen untuk saya punya untuk video presentasinya bentar ya.
Oke, sebentar. Atau mungkin ada nggak mungkin leader yang bisa bantu share untuk videonya ya? Rudy atau siapa bisa bantu share videonya? Ini soalnya komputer ada sedikit lemot. Siapa yang bisa share ya? Oke, ini lagi share ya. Kita dengar satu kali dulu ya teman-teman. Apa video presentasi sales idea ini. Coba ya, bisa dengar nggak ya? Coba. Oke, Michael ya. Ya. Selamat pagi teman-teman, ini adalah cara untuk melakukan presentasi. Well, bahwa prospek penghasilan Anda sangatlah penting untuk Anda. Karena dengan penghasilan itu, Anda dapat membayarkan biaya hidup Anda dan keluarga. Dan dengan penghasilan itu, Anda dapat membayarkan uang sekolah anak Anda. Dan dengan penghasilan itu, Anda dapat membayar cicilan rumah dan cicilan mobil. Dan dengan penghasilan itu juga Anda dapat membersihkan untuk tabungan Anda dan Anda dapat menginvestasikan juga. Seperti Anda lihat, semuanya berkutat dengan penghasilan Anda. Tetapi penghasilan Anda dapat hilang secara sementara atau secara permanen. Hilang secara sementara ketika Anda mengundurkan diri dari pekerjaan Anda atau Anda dipecat dari pekerjaan Anda. Jika hal ini terjadi, apa yang Anda akan lakukan? Well, Anda masih dapat mencari pekerjaan lain karena ini sifatnya sementara. Namun Anda dapat kehilangan penghasilan Anda secara permanen ketika Anda terkena sakit kritis yang membuat Anda tidak dapat bekerja lagi. Anda mengalami cacat tetap dan total yang membuat Anda tidak dapat bekerja. Anda dapat kehilangan penghasilan Anda secara permanen ketika Anda meninggal. Dan kalaupun tidak terjadi salah satu dari ketiga hal tersebut di atas satu hari, Anda akan pensiun dari pekerjaan Anda. Nah, ketika Anda kehilangan penghasilan Anda secara permanen, bagaimana dengan biaya hidup Anda dan keluarga? Apakah masih berjalan? Bagaimana dengan uang sekolah anak Anda? Apakah masih berjalan? Bagaimana cicilan rumah dan cicilan mobil? Apakah masih berjalan? Bagaimana dengan tabungan dan investasi Anda? Apakah masih berjalan? Itulah sebabnya bahwa prospek Anda perlu mengasuransikan penghasilan Anda secara memadai. Dan Anda perlu mulai mempersiapkan dana pensiun Anda. Salah satu cara untuk mengasuransikan penghasilan Anda adalah dengan menghitung 5 tahun penghasilan Anda untuk Anda sediakan ketika penghasilan Anda hilang secara permanen. Oke, thank you. Thank you, Michael. Oke, teman-teman, saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali dengar video presentasi ini? Boleh ketik satu, yang baru pertama kali. Oh, oke, 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 oke. Berarti cukup banyak yang kami dengar ya video ini. Berarti, oke, bagus ya. Nah, menurut teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah dengar nih ya, menurut teman-teman, oke nggak? Maksudnya gampang nggak presentasi ini? Singkat sekali itu juga cuma 2 menit. Menurut teman-teman, waktu teman-teman dengar presentasi ini, gampang nggak? Dan maksudnya gampang dimengerti nggak? Bisa ketik 2, gampang nggak dimengerti? Oke, oke, bagus ya. Oke, thank you teman-teman. Nah, ini adalah yang nanti akan kita apa? Sebentar ya, sebentar teman-teman ya. Sorry. Nah, jadi ini yang akan kita presentasikan dan kita role play kan. Tapi saya sekali lagi akan minta teman-teman untuk dengerin lagi sekali lagi ya. Minta tolong Michael apa play lagi supaya kita nanti di breakout room kita bisa langsung praktek. Oke, sekarang ya. Ya, satu kali lagi. Selamat pagi teman-teman, ini adalah cara untuk melakukan presentasi.
Well, bahwa prospek penghasilan Anda sangatlah penting untuk Anda. Karena dengan penghasilan itu, Anda dapat membayarkan biaya hidup Anda dan keluarga. Dan dengan penghasilan itu, Anda dapat membayarkan uang sekolah anak Anda. Dan dengan penghasilan itu, Anda dapat membayar cicilan rumah dan cicilan mobil. Dan dengan penghasilan itu juga Anda dapat membersihkan untuk tabungan Anda dan Anda dapat menginvestasikan juga. Seperti Anda lihat, semuanya berkutat dalam penghasilan Anda. Tetapi penghasilan Anda dapat hilang secara sementara atau secara permanen. Hilang secara sementara ketika Anda membutuhkan diri dari pekerjaan Anda atau Anda dipecat dari pekerjaan Anda. Jika hal ini terjadi, apa yang Anda akan lakukan? Wah, Anda masih dapat mencari pekerjaan lain karena ini sifatnya sementara. Namun Anda dapat kehilangan penghasilan Anda secara permanen ketika Anda terkena sakit kritis yang membuat Anda tidak dapat bekerja lagi. Anda mengalami cacat dan total yang membuat Anda tidak dapat bekerja. Anda dapat kehilangan penghasilan Anda secara permanen ketika Anda meninggal. Dan kalaupun tidak terjadi salah satu dari ketiga hal tersebut di atas satu hari, Anda akan pensiun dari pekerjaan Anda. Nah, ketika Anda kehilangan penghasilan Anda secara permanen, bagaimana dengan biaya hidup Anda dan keluarga? Apakah masih berjalan? Bagaimana dengan uang sekolah anak Anda? Apakah masih berjalan? Bagaimana dengan cicilan rumah dan cicilan mobil? Apakah masih berjalan? Bagaimana dengan tabungan dan investasi Anda? Apakah masih berjalan? Itulah sebabnya bahwa prospek Anda perlu mengasuransikan penghasilan Anda secara memadai. Dan Anda perlu mulai mempersiapkan dana pensiun Anda. Salah satu cara untuk mengasuransikan penghasilan Anda adalah dalam menghitung 5 tahun penghasilan Anda untuk Anda sediakan ketika penghasilan Anda hilang secara permanen. Oke, nah udah 2 kali, biasanya pasti akan lebih nangkep ya setelah 2 kali. Nah kita nanti kalau misalnya teman-teman masih kurang apa, masih kurang gitu ya, nanti di breakout room nanti teman-teman akan dibantu sama leader-leader yang lain untuk bisa lebih lebih lancar lagi ya di breakout room nanti. Nah, habis ini kan kita akan role play teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau sebentar, saya mau share ya sama teman-teman. Kenapa sih sebenarnya kita itu bentar. Ini udah kelihatan belum ya? Loading, Oke. Ci. Lagi loading, Ci. Oke, lagi loading. Belum kelihatan? Belum. Oke, udah. Udah ya? Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke role play, saya mau apa share ya. Kenapa sih sebenarnya kita tuh perlu role play? Ya, karena sebenarnya gini, waktu kita ketemu dengan nasabah itu ibaratnya itu adalah live show. Jadi kita nggak bisa tuh minta ulang gitu ya. Cut sebentar ya, minta minta ulang gitu, nggak bisa. Karena semua itu langsung. Nah, karena itu kita harusnya tidak boleh melakukan kesalahan. Nah, kalau kita mau melakukan kesalahan itu kapan? Ya di tempat kayak begini. Role play ini kita boleh melakukan kesalahan. Jadi kalau kita udah ketemu nasabah, sayang kalau kita melakukan kesalahan gitu teman-teman ya. Jadi di sini dibilang why role play? Karena in life there is no rehearsal, only teletest. Ya. Nah, kemudian sebenarnya materi role play ini teman-teman itu banyak banget. Dari role play calling, presentasi pertama, follow up, minta referensi, handling objection banyak gitu ya. Tapi hari ini kita hanya akan fokus di sales idea aja dulu. Baru nanti di meeting-meeting yang mendatang kita akan coba ya role play juga di beberapa topik yang lain ya. Nah, kemudian kenapa sih sebenarnya role play itu penting? Yang seperti yang tadi saya sebutkan ya, bahwa kita itu sayang banget karena bikin janji temu teman-teman untuk ketemu sama nasabah gampang nggak? Yang bilang gampang tulis 1. Yang bilang aduh nggak gampang tulis 2. Ketik 2 maksudnya. Yang bilang gampang 1, yang bilang nggak gampang loh 2. Coba deh. Ini kan saya nggak ngelihat. Ada yang udah tulis belum ya? Oh, Ada kok, itu lagi pada ngetik, Ci. lagi tulis ya. Ada yang 1 atau 2 ya? Saya nggak kelihatan. Nih, kayak siapa ya?
Bu Vera 2, Niko 2, Desi 2, Nostrinti 2, saya Oke, 2. kebanyakan dua ya. Ya, Oke, ya memang ya teman-teman. Maksudnya kita mau bikin janji temu itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi sayang kalau misalnya kita udah bikin janji temu, kemudian kita tidak prepare. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kita lebih baik ketemu leader misalnya ya atau di kelas-kelas seperti ini role play sehingga kita diperbaiki. Maksudnya bisa dikasih tahu oh mana nih yang masih harus ditingkatkan, mana yang harusnya kita lakukan dan tidak lakukan kayak gitu ya. Nah, kemudian khususnya buat buat agent-agent yang mungkin masih baru dan yang mungkin dulunya ini pekerjaannya jarang ketemu dengan eh, orang gitu ya. Maksudnya mungkin lebih banyak di balik meja atau biasanya komputer ya. Jadi nggak ada yang namanya percaya diri dan juga bingung misalnya mau ngomong apa ya kayak gitu. Nah, jadi inilah kenapa role play ini penting supaya dengan role play teman-teman itu belajar lebih percaya diri, kemudian juga bagaimana mengucapkan, bagaimana intonasi, kapan harus berhenti kayak begitu. Nah, itu diberitahu oleh oleh mentor. Dan yang ketiga juga nih ya, kadang-kadang kita ini ya maunya ngomong terus gitu kan. Kita yang cerita terus. Kita yang kasih tahu terus. Dan kita nggak pernah benar-benar listen sama apa yang dikatakan oleh si calon nasabah. Nah, kalau misalnya role play, nanti mentor kalian akan lihat nih, yang ini ngomong aja gitu ya, kok nggak berhenti ngomong. Padahal sebenarnya yang penting kita di sini adalah kita itu listen, bukan kita ngomong. Yang paling penting itu adalah telinga kita untuk mendengar. Karena pada saat mereka ngomong, kita itu sering banyak mendapatkan hal-hal yang itu itu yang sebenarnya mereka butuhkan. Jadi kita memang harus melatih untuk listening, teman-teman. Ya, jadi pada saat role play kita juga perlu tahu kapan kita pause, kapan kita berhenti untuk mendengar. Jadi nggak ngomong terus. Nah, itu nanti waktu di breakout room nanti pasti akan lebih banyak lebih banyak diinformasikan oleh mentor-mentor teman-teman ya. Yang pasti dengan kita semakin banyak kita role play, semakin kita itu lebih fluent, semakin kita itu lebih lancar aja ketemu orang ya, lebih luas dan juga kita tahu apa yang kita harus ngomongin. Nah, kapan sih sebenarnya saya butuh role play itu? Nah, saya butuh role play itu adalah pada saat kita tuh ngobrol sama nasabah sampai nasabah itu bosan dengerin kita. Nah, berarti pada saat kita bisa melihat bahwa nasabah itu, aduh, kayaknya nasabah saya ini udah bosen ya, duduknya udah ke belakang, udah matanya kemana-mana. Nah, teman-teman udah lihat bahwa itu adalah tanda-tanda bahwa dia bosen. Berarti apa yang kita sampaikan itu kurang menarik buat dia. Bagaimana supaya kita itu ngomong dan hal ini bisa menarik perhatian dari calon nasabah? Nah, kita perlu yang namanya role play. Atau teman-teman ini begitu rajin, satu minggu mungkin bisa ketemu 5 sampai 10 orang, tapi nggak ada yang closing. Itu bisa ada dua, teman-teman. Satu, memang sebenarnya itu hanya tunggu waktu, memang bisa, ya. Tapi bisa juga karena apa? Karena mungkin kita salah, mungkin ngomong Des, makan dulu, Des. ya, mungkin kita cara ngomongnya nggak tepat, ya. Intonasinya kita juga kayaknya kurang oke. Nah, bisa aja. Hal itu perlu teman-teman diskusikan sama leader. Kenapa ya saya udah ketemu banyak orang ya, tapi nggak ada satupun yang closing. Nah, itu akan dicari tahu. Ya, yang paling penting adalah yang nomor satu ini. Waktu nasabah sampai bosan atau kita ketemu banyak orang, kita belum closing, kemudian kita ketemu nasabah itu ya ngomongnya ngalur ngidur nggak ada kesimpulannya. Nah, dari situ maka kita benar-benar perlu banget kita bisa role play sama leader kita. Ya, kurang percaya diri, ya tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan yang benar. Untuk informasi ya teman-teman,
Kayak misalnya contohnya Agnes Monica. Agnes Monica itu kalau dia mau perform, ya satu hari ini dia mau perform, dia butuh latihan 3 bulan. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa banyak preparation yang teman-teman berikan untuk pertemuan dengan satu calon nasabah? Ya, nah role play ini adalah salah satu preparation untuk pada saat kita ketemu dengan nasabah, kita tidak waste time. Kita benar-benar siap perang karena itu live show. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah nanti cara kita melakukan role play, teman-teman ya. Tapi nanti akan dijelaskan lebih detail di ruang breakout room. Ada yang namanya agent, ada prospek, sama ada observer. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat dari video presentasi yang tadi teman-teman udah dengar, sebenarnya kita arahnya itu setelah kita presentasi itu arahnya apa sih? Ada yang bisa tebak nggak? Sebenarnya kita mau ngomongin apa? Mungkin beberapa orang bisa type ya. Sebenarnya kita lagi mau ngomongin apa sih dari presentasi video itu? Produk apa gitu? Yvette bisa tolong lihat ini ada yang tulis apa ya? Ada yang bilang proteksi income. Ada yang bilang PCB, PCA, Oh, sakit kritis, oke asuransi oke. jiwa dan santunan sakit kritis, income protection, sakit kritis, Ya ya. income in the future. Ya, oke, thank you ya teman-teman. Oke, ya betul. Jadi sebenarnya yang kita arahkan itu adalah lebih ke eh, penyakit kritis, ya. Nah, ada 3 problem ya dalam kehidupan em, yang bisa mengganggu kita punya financial, ya. Yang pertama adalah hidup terlalu pendek atau apa die too soon, biasa kita ngomongnya die too soon, karena ya kalau misalnya masih muda, masih produktif, anak-anak masih kecil, udah nggak ada, ya itu akan menjadi problem. Tapi selain die too soon, ini live too long itu juga menjadi problem. Ya, kalau udah tua, ya uangnya sudah habis, uang pensiun habis, takutnya akan menjadi beban buat keluarga, buat anak-anak. Ya, ini juga menjadi problem. Dan problem yang ketiga adalah sakit kritis. Nah, sakit kritis ini sebenarnya yang paling banyak lah ya teman-teman ya. Ini yang paling banyak terjadi sekarang di mana-mana kayak gitu. Makanya kita akan bahas sakit kritis supaya teman-teman waktu menjelaskan ke calon nasabah itu juga lebih ada bayangannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi kalau sakit kritis ya. Nah, saya mau memperkenalkan teman-teman dengan seorang yang namanya Dr. Marius Banat. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa benefit sakit kritis ini, proteksi sakit kritis ini sebenarnya bukan diciptakan oleh perusahaan asuransi. Jadi yang ciptakan adalah seorang dokter, namanya Marius Banat ini. Dia ini adalah seorang dokter jantung ya teman-teman. Nah, eh, penyakit kritis ini, benefit penyakit kritis ini diciptakan di tahun 1983. Nah, pada saat dia diciptakan, katanya Dr. Barnard ini adalah bukan karena kita itu udah mau mati gitu, bukan karena kita mau meninggal, tapi karena kita akan lanjut hidup. Kan mungkin teman-teman sebagian sering ya dengar gini, apa? Ah, ambil sakit kritis buat apa? Saya udah mau mati gitu ya. Itu sering banget loh. Beberapa kali saya dengar nama nasabah saya kok misalnya kita ngomongin sakit kritis ya. Buat apa? Ini udah mau mati punya baru saya ambil gitu. Nah, ini yang dikatakan oleh Dokter Banat bahwa waktu kita ambil proteksi sakit kritis itu bukan karena kita akan meninggal, bukan. Tapi karena kita akan lanjut hidup. Kenapa? Karena kita punya uang, kita punya cash. Maka kita baru bisa hidup lagi. Ya, kenapa? Karena kita bisa berobat. Nah, ini ada satu quote juga yang bagus ya dari Dokter Barnard ya. Dia bilang sebagai dokter, dia bisa menyembuhkan sakit dari pasiennya, bisa. Tapi hanya si perusahaan asuransi lah yang bisa menyelamatkan financial dari pasiennya. Jadi ya sama ya bahwa
kalau misalnya seorang dokter dengan segala teknologi, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit kritis. Tapi kalau orang itu nggak punya duit, ya itu juga jadi problem. Tapi kalau misalnya orang itu punya uang, ya punya cash, dan dia sakit, ada teknologi yang sekarang semakin baik, maka orang itu bisa diselamatkan. 70% orang ya akan terkena masalah yang berhubungan dengan sel kanker atau masalah dengan pembuluh darah yakni jantung. Ya, jadi 70% orang sebelum meninggal, sebenarnya lebih dari 70% sih ya menurut survei. Nah, itu sebelum meninggal biasanya sakit dulu. Mungkin ada 10% yang meninggal mendadak mungkin. Tapi kita berani nggak garansi bahwa kita meninggalnya mendadak? Kan nggak bisa. Karena 70 to 90% itu meninggal, maksudnya sebelum meninggal itu sakit dulu. Ya. Nah, karena itu apa yang dibutuhkan orang waktu dia sakit? Money, ya, atau cash. Atau yang kita sebut dengan proteksi penghasilan. Nah, teman-teman mungkin juga pernah lihat ini ya. Ini biaya yang terjadi pada saat terjadi sakit kritis. Ini udah kayak iceberg ya. Sebagian dari teman-teman pasti tahu ya, foto ini sangat populer di mana-mana, sering dipakai. Nah, tapi mungkin ada juga yang belum pernah lihat. Jadi ini kayak iceberg ya, yang kelihatan cuma yang di atas, yang di pucuk. Jadi pada saat kita sakit kritis, yang kelihatan itu cuma biaya pengobatan, ya udah pasti karena masuk rumah sakit gitu kan, masuk rumah sakit, kemudian biaya obat dan segala macam. Itu yang paling kelihatan. Tapi sebenarnya pada saat kita sakit kritis, kemudian masuk rumah sakit, apakah cuma seperti itu? Biayanya cuma di situ aja? Enggak, teman-teman. Ini lihat yang di bawah itu banyak banget. Mungkin karena ini biayanya besar, ada pengobatan yang di luar plafon, di mana kita mesti bayar sendiri. Atau yang namanya sakit kritis, kita akan usaha gimana caranya supaya eh, keluarga ini atau orang yang sakit kritis ini mendapat pengobatan yang terbaik. Jadi dicarilah pengobatan alternatif segala macam. Dan itu biasanya tidak di-cover oleh Black Card ya dari Prudential. Dan ini dia yang keempat. Pada saat kita sakit kritis ya, kena resiko sakit kritis, apakah masih bisa bekerja? Biasanya tidak bisa. Kalau tidak bisa, income-nya hilang. Nah, kalau misalnya kita nih misalnya kena resiko sakit kritis, biasanya pasangan juga pasti akan jaga. Ya, keluarga akan jaga. Nah, saya punya nasabah, pada saat dia sakit kritis itu pasangannya jaga. Waktu pasangannya jaga, akhirnya pasangannya juga bermasalah jadinya. Income-nya juga bermasalah karena kan on off begitu. Jadi bukan cuma income-nya yang sakit yang bermasalah, tapi income-nya pasangannya pun bermasalah, ya. Dan mereka biasanya butuh akomodasi kalau misalnya harus keluar kota, biaya pengawasan anak, juru rawat pribadi, ya. Dan kalau misalnya udah sakit, biasanya butuh vitamin-vitamin. Bahkan teman-teman ya, ada beberapa kasus kalau misalnya udah sakit kritis, itu ini bisa renov rumah. Jadi perlu renovasi rumah. Dan semua itu butuh cash. Ya. Nah, ini ada contoh ya. Betapa proteksi sakit kritis itu sangat penting. Nah, oke, kita udah hampir selesai ya. Saya cuma mau share sedikit karena ini waktu juga ya. Kita nggak mungkin ngomong sampai begitu panjang lebar untuk produk. Saya cuma mau share sedikit karena Pro ini kan punya dua produk sakit kritis ya. Satu yang konvensional, satu yang syariah. Nah, yang saya share sekilas ini ada yang namanya Pro Critical Amanah. Nah, Pro Critical Amanah ini dia ada dua. Satu yang basic, satu yang plan plus. Nah, kalau teman-teman lihat Pro Critical Amanah yang plan basic ya, apa sih manfaatnya? Dia punya yang di sini ya teman-teman ya. Dia ada manfaat angioplasti. Angioplasti ini sebenarnya adalah pasang ring ya. Lalu mereka juga Critical Amanah ini juga memberikan
proteksi kritis tahap awal dan memberikan manfaat bebas kontribusi, kondisi kritis tahap akhir dan meninggal dunia. Nah, berapa santunannya? Kalau misalnya angioplasti atau pasang ring, 10% dari santunan asuransi. Misalnya kita beli asuransinya uang pertanggungannya 1M. Maka pada saat si nasabah harus pasang ring, maka 10% dari 1M itu akan keluar gitu ya tanpa mengurangi original uang pertanggungan ya, original maksudnya uang pertanggungan yang dasar itu dia tidak akan kurangi. Nah, kemudian kondisi kritis tahap awal, kalau misalnya sampai kita kena resiko, 25% dari total uang pertanggungan yang kita ambil. Misalnya 1M, maka keluar 250 juta. Pada saat 250 juta ini keluar nih, teman-teman, langsung bebas premi. Loh, padahal saya setor harusnya 10 tahun. Di tahun ke-6 kena nih misalnya kritis awal gitu ya. Nasabahnya nanya, nggak apa-apa. Jadi yang 7, 8, 9, 10 udah nggak perlu setor lagi karena sudah bebas premi. Untuk kondisi kritis tahap akhir maupun meninggal sama ya. Jadi kalau sampai nasabah ini tiba-tiba kena kritis tahap akhir atau meninggal, maka 100% uang pertanggungannya akan turun. Atau dia misalnya tadinya 25% udah keluar buat yang kritis awal. Maka yang keluar ada sisanya, jadi 75%. Masa pertanggungannya teman-teman ini rata-rata 85 tahun, kecuali yang meninggal dunia. Meninggal dunia itu sampai 120 tahun. Ini sangat simpel sih sebenarnya PCA ini ya, simpel banget ya. Kalau teman-teman mau lebih deep lagi, coba ngomong sama leadernya ya. Di sini hanya sekilas. Nah, untuk yang plus sama ya, sama dengan yang basic, yang membedakan hanya di yang paling kanan ini ya. Jadi yang di paling kanan itu dia ada yang namanya akhir kepesertaan. Kalau teman-teman lihat masa pertanggungannya kan yang sebelumnya ini 85 tahun, tapi pada saat meninggal dunia dia 120 tahun ya. Nah, yang plus ini kenapa dia plus? Karena semuanya selesai di usia 85. Kalau dia kena kritis awal, dia kena kritis akhir, atau dia meninggal, semuanya selesai di 85 pertanggungannya. Bahkan kalau misalnya kita sehat-sehat aja nih ya di usia 85, maka uang pertanggungannya misalnya 1M itu pun akan turun ya di usia 85 itu. Makanya disebutnya plus. Oke. Nah, ini adalah kenapa sih kita ini bentar, saya mau stop share dulu. Oke. Nah, kenapa hari ini kita bicara tentang sales idea, kemudian product knowledge, lalu role play. Supaya teman-teman ada gambaran. Pada saat teman-teman sharing sales idea ini, teman-teman tahu bahwa sebenarnya kita tuh lagi ngomongin apa? Oh, kita lagi ngomongin proteksi penghasilan atau sakit kritis. Nah, sakit kritis yang kayak apa sih modelnya? Yang kayak itu produknya, ya. Again, walaupun ini hanya sekilas, ya, kalau misalnya teman-teman mau lebih deep lagi, teman-teman bisa ngobrol sama leader directnya gitu ya. Paling enggak hari ini teman-teman ada bayangan. Oh, oke. Berarti di Pru itu ada ya produk sakit kritis yang bisa mengcover kalau dia sakit kritis awal, sakit kritis akhir, dan meninggal. Seperti itu. Oke. Nah, oke teman-teman. Kita sudah, ini jam 8:15. Jam 8:12 ya. Maka kita akan masuk ke role play ya. Nanti Pak Rudi akan bantu untuk masukin kita ke breakout room. Oke, thank you Silakan Citra. teman-teman masuk ke breakout room ya. Oke, thank you Pak Rudi. Pencet tombol join aja. Silakan masuk dulu. Nanti yang belum masuk saya akan assign ya.
Doni bisa join. Ya, join. Balik kita. Iya, udah disuruh Seru balik. ya? Berarti Iya, seru ya, balik. nggak bosen ya? Lagi seru tadi padahal udah terpaksa harus Lagi biar nggak dapat seru. loss. Iya, Ya, lagi. Aduh. tapi enggak apa-apa. Ya memang begini. Mbak Lisa nanti disambung lagi ya. Iya, tadi dipotong, kelempar lah. Iya, enggak Harus apa-apa. Ini keluar memang udah ruangan. harus kembali ke ruang utamanya. Iya, nggak apa-apa. Kita kena kick, guys. Yang Agak punya takut, ruangan kan? nggak mau ditinggal sendiri soalnya. Iya. Kesepiannya. Kesepian ya. Ini Mister udah balik Rudi ya. semua ya? Udah balik semua ya? Kayaknya udah hampir balik semua. kok, orang nggak dibalik juga di kick kok. Dari Iya, tempat awal. Dipaksa pulang ya. Padahal masih mau ini Dipaksa ya. pulang, padahal masih Padahal- diskusi sama Ibu Kartika. Padahal masih mau lanjut. Oke, good. Ya, apa tadi sih di grup masing-masing kayaknya sekitar 4 orang ya, 4-5 orang. Ya, jadi saya minta setiap grup boleh share dong satu orang apa yang didapat tadi. Satu grup satu. Jadi misalnya dari grupnya Ivet, misalnya gitu ya. Ivet, siapa nih yang kamu siapa yang kamu mau minta share gitu? Coba dari grupnya Ivet deh. Just quick aja, maksudnya apa yang dia dapat dari situ, dari kelas itu. Audrey deh, Audrey. Oke, Audrey. Audrey. Oke, mungkin Audrey nggak denger ya. Kalau gitu, Hazel deh, Hazel. Nah, itu Audrey. Ya, halo. Mana Audrey? Itu Oh, mana Audrey? Ada Audrey-nya ada, tadi dia pas belum Ada. terlalu fokus. Ada Audrey. Oh, oke. Oke, Ya, oke, Audrey ya, silakan. Hazel ya, sorry. Oke. Audrey. Masih di mute ya, Audrey. Masih mute, Audrey. Halo, Audrey. 1, 2, 3. Tes, tes. Kepencet mute-nya. Oke. Tapi nggak ada suara ya. Oh, Halo. Oke. Ya, biar cepat. Audrey, kita pindah ke temen yang lainnya ya. Itu saja suaranya nggak kedengeran. Ya udah Hazel deh, Hazel. satu rumah nih sama aku si Audrey. Audrey udah Oh, unmute tapi Halo. kok suaranya nggak masuk ya. Ya. Kedengeran Oke, suara saya? Hazel. Ya, Hazel Kedengeran. silakan. Gimana tadi? Ya, kita udah coba role play, kita berusaha menghabiskan stok awkwardness dan kegrogian yang kita miliki, kita habisin di sini, kita coba bikin kesalahan supaya nanti pada saat ketemu klien minimlah kesalahannya. Itu aja sih yang poin-poin yang paling utama. Kapok nggak? Enggak. Udah berarti kurang jutek ya berarti tadi ya. Apa? Jangan. Oke. Oke, dari grup. Thank you. Oke. Thank you, Hazel.
thank you dari grupnya Yvette tadi ya. Terus grupnya Michael. Aku coba kasih ke Julius deh ya. Boleh ya Julius ya, sharing sedikit ya apa yang kamu dapatkan dan pelajari ya. Boleh kok. Selamat pagi, C. Tadi dapetin banyak sih. Khususnya dalam melatih public speaking sih. Itu perlu banget memang. Apalagi ketemu dengan nasabah yang baru ya. Dan kita kan sebagai agen harus diperlengkapi lah. Nggak bisa ngomong segamblang itu gitu. Perlu ada yang namanya skrip, perlu ada yang namanya poin yang tepat gitu agar agen pun prospek pun bisa mendengar apa yang kita sampaikan gitu, memberi solusi yang tepat untuk prospek. Itu sih. Julius, tadi kamu dapat feedback apa dari teman-teman yang kamu lihat, wah ini bagus nih feedbacknya buat saya. Apa Ya, itu? melatih public speaking sama lebih tertata aja gitu dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan lewat produk asuransi. Oke, ya, thank you ya Julius ya. Sama-sama. Ya, kemudian dari Ahui. Ibu Sinta, boleh sharing. Halo. Kalau tadi sih yang aku dapet ya, yang paling penting sih kita harus menguasai produk. Soalnya kalau kita nggak menguasai produk, jadinya nanti kita juga jadi AIUEO mau ngomong apa. Terus juga tadi kan baru lihat ya yang perhitungan tentang 5 tahun penghasilan itu kan ya. Nah, itu kan tadi di grupnya kita kan ada beberapa poin di akhir yang agak kikuk kalau mau masuk ke situ. Jadi memang terus tadi kan Bu Sri juga bilang kalau memang kita harus pendekatan dulu sama orangnya yang tepat gitu. Jadinya ketika kita mau bahas tentang penghasilan itu, mau menanyakan tentang penghasilan, jadinya eh, lebih gampang gitu. Itu sih yang didapat tadi. Oke, thank you Sinta. Nah, next Bu Kartika, dari Bu Kartika. Dari Bu Kartika ada yang baru, ada yang lama. Dulu yang mana ya? Lisa boleh kalau mau sharing silakan Lisa yang tadi lagi semangat. Sudah ada suaranya, Bu? Udah ada suaranya. Ya. Kalau tadi maksudnya ini saya sebagai prospek ya. Oh sorry, yang tadi di iya, grupku sebagai Lisa prospek. Febrina bukan Lisa Oh iya, iya. Kristiani. Sorry. Ya, Dan ini yang diminta grupnya yang tadi breakout room bersama aku ya. Lisa Febriana silakan. Link. Oh iya. Itu Lisa directku. Ya. Tadi itu saya sebagai calon nasabahnya nih, jadi Doni yang sebagainya agennya. Jadi saya dapat kesimpulan bahwa kita harus intinya sih harus fact finding dulu ya, dekatan dulu. Ini sih kebutuhannya calon nasabah kita itu, kita prospek. Terus ngejelasin tuh setelah kita udah tahu kebutuhannya apa, baru kita menggunakan segitiga financial. Dan kebetulan hari ini tuh saya masih 4 calon nasabah saya yang saya proses. Insya Allah mungkin minggu depan dia udah mau join gitu. Saya juga aplikasi juga yang leader saya juga sampaikan Mbak Ferdina bahwa memang harus menggunakan segitiga finansial. Jadi terus saya juga bagus banget juga tadi saya terinspirasi banget juga dari apa yang dijelaskan sama Ibu Kartika bahwa yaitu tadi kita harus tahu dulu nih kebutuhannya apa. Kebetulan calon nasabah saya itu profesinya seorang dokter yang udah menikah dan suaminya itu TNI. Jadi dan sempat saya juga agak shock juga sih pas dapat
dapat respon dari si dokternya bahwa saya udah punya asuransi Aksa Mandiri nih. Di situ saya agak sempat terdiam, duh saya harus ngomong apa gitu. Tapi setelah tadi saya berdiskusi sama Ibu Kartika, oh ternyata saya harus gali lebih dalam lagi nih gitu. Harus review apa tadi ya? Review polis kayak gitu. Ya seperti itu sih. Intinya mungkin harus memperbanyak jam terbang lah. Ini baru pertama kali nih. Iya, tapi Lisa udah semangat banget ya. Saya yakin akan semakin terarah. Jadi mungkin itu tadi karena kita kan fokusnya malam ini sebetulnya membekali agent tentang role play proteksi income ya. Tetapi biasa karena kita kebawa situasi di pengalaman di lapangan, jadi itu akhirnya kita mengidentifikasi bahwa memang program foundation ini kita harus tahu yang namanya sales cyclus gitu. Nah, approaching mesti diperdalam, fact finding, baru role play itu bisa menusuk ke area meyakinkan tentang proteksi income itu. Hanya itu aja sih, Lisa udah benar banget, cuman tinggal berlatih memetakan medannya waktu itu. Jadi memang nggak bisa buru-buru langsung role play. Tapi malam ini memang kelas ini membantu para agen untuk bisa punya peluru ya, proteksi income, tool proteksi income yang berupa proteksi sakit kritis itu. Tadi juga ada pertanyaan itu PCB 88 ya, itu apa ya? Terus saya bilang itu produknya banyak, jadi nanti silahkan dipelajarin lagi karena setiap produk punya ciri khas untuk tepat diperuntukkan apa-apa dan sebagainya. Supaya kelas malam ini tetap apa ya, tidak lari kemana-mana, jadi kayaknya memang perlu di framing sih ini. Karena agennya ada agen baru, ada agen lama juga gitu. Ya, Terima mantap. kasih. Oke, thank you ya Bukar. Ya, Dan juga sama-sama. Lisa ya. Thank you. Iya, makasih. Oke, grup terakhir. Saya minta Opi ya. Bisa share feedback apa yang kamu dapat. Oke, thank you, Ci. Iya, malam ini kita tadi di grup kita role play itu 3 kali. Jadi 3-3-3, 3 kelompok tadi. Suaranya hilang. Hah? Suaranya nggak ada. Suaranya hilang ya, Opi? Nge-freeze. Hah? Freeze ya? Freeze, Ci. Wah, si Opi. Oke, sebentar. Mana ini tadi? Ini aja. Niko. Coba Niko. Ini Opi lagi freeze nih. Mungkin Niko aja bisa share? Dari saya ya. Mungkin kalau dari saya lebih ke ini sih. Untuk agents dan ini. Mau lanjut saya aja atau? Ya, nggak apa-apa Niko aja. Oh, ya udah. Oke. Mungkin dari saya lebih ke ini ya, Ci. Untuk hubungan agent sama nasabah itu lebih dekat gitu. Karena agent ini kan kemungkinan akan membahas masalah pribadinya si nasabah ini juga gitu. Dan kita dalam menawarkan produk itu kan butuh kepercayaan gitu. Jadi mungkin ini hubungan antar agent dan nasabah itu penting sih, Ci. Untuk penjualan produk ini. Itu aja. Oke, nah tapi ada nggak yang mungkin poin yang kamu dapat dari sesi role play yang yang tadi sama teman-teman itu? Apa yang Niko dapat masukannya misalnya? Yang penting buat Niko. Yang penting tuh ini lebih ini sih, Ci. Kita jangan takut untuk salah ya, gitu. Jangan takut untuk salah, terus untuk membiasakan diri kita gitu untuk berkomunikasi sama orang gitu. Karena itu
merupakan latihan yang bagus gitu untuk kita ke depannya sebagai agen-agen asuransi gitu untuk memasarkan produk ini, juga untuk gimana caranya kita bisa berkomunikasi lebih baik supaya nasabah juga sadar gitu pentingnya asuransi jiwa dalam kehidupan nasabah itu apa. Oke, ya, thank you, Nico, Sama-sama, Ci. feedbacknya ya. Mungkin no Opi ya, Opi just quick ya, karena tadi kamu kelempar ya, Opi. Iya, sorry, Ya, Ci. ya, oke. Oh, oh, Opi, ini ya, Ci ya. Oh, yang hasil tadi Ya, kita role play ya. Ya, tadi kan kita dalam tiga kali kelompok kita gantian role play terus kita belajar. Jadi intinya intonasi waktu kita mau nyampaikan ke calon prospek itu intonasinya tuh jelas. Nah, tegas. Jadi poin-poinnya itu jelas bisa mau mengarah kemana nasabahnya tuh nggak ngawang-ngawang gitu, nggak meraba-raba. Jadi kita tahu apa yang kita omongin dan calon calon nasabah juga tahu apa yang lagi mau disampaikan nih gitu. Terus belajar sebagai di posisi agen dan sebagai posisi calon nasabah tadi kita sama-sama belajar mendengar dengan teliti ya apa yang disampaikan. Kalau misalnya tadi ada teman kita yang kan sama-sama belajar ya, jadi kalau ada yang salah kita bisa saling koreksi nih supaya nanti di luar tuh jangan jangan gitu kan sampein poin-poinnya tuh jelas. Jadi jangan sampai kita blur ya. Tadi kan ada pelajaran juga gitu. Terus eh, beri waktu sih ya, beri waktu bagi calon nasabah kalau dia mau ngomong apa, kita kasih waktu dia mau jawab interaksi ya. Kita kasih waktu interaksi sama calon nasabahnya. Itu aja ya kayaknya, Ci. oke, ya, thank you ya, Opi buat feedbacknya. Thank you, Nah, Ci. teman-teman, ini apa sesi role play ini kan baru sales idea. Nah, kita akan ketemu lagi di sesi role play yang lain ya di minggu-minggu depan. Oke, thank you ya teman-teman. Saya mau balikin ke Yvette. Oke, thank you Citra, thank you teman-teman semuanya udah meluangkan waktunya sampai malam ya, udah waktunya bobo gitu ya. Nah, jadi tapi sebelum kita udahan, ini saya mau ada sedikit reminder untuk the next session, which is hari Kamis ini ya. Teman-teman jangan lupa ini selesai. Ini bukan sih. Selesai. Bukan. Tomorrow. Sorry. Um, 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 nggak ada. Mungkin ada yang bisa bantu nggak untuk bahan next Thursday? Ya. Oh, product guide. Adanya. Jadi untuk next Thursday itu sales hack ya, Ci ya. Bentar ya. Prospecting dan first meet. Prospecting dan oke. Uh-uh. Prospecting dan first. Nah, itu Michael lagi share. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Jadi jangan lupa masukin ke kalender teman-teman semua untuk hari Kamis ini tanggal 9 masih online jam 7.30 malam. Kita akan kita mau bahas gimana cara prospek dan cara get the first meet sama calon nasabah ya. So, terima kasih semuanya teman-teman. Sekarang boleh ya. Jangan lupa sertifikasi. Oh iya, betul. Satu lagi. Kan tadi kan kita udah belajar, tadi kan kita ada jelasin sedikit mengenai Pro Critical Amanah ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa untuk pastikan sertifikasinya lulus ya untuk Pro Critical Amanah ini. Gitu. Karena kalau kalian tidak lulus,
kalian tidak bisa bikin inisiatif, tidak bisa jualan, gitu ya. Jadi remember untuk ikutin, jadi prosesnya tuh ikutin trainingnya dulu, habis itu ada ujian sertifikasinya, gitu. Nanti untuk lebih jelasnya tanya leadernya masing-masing ya, gitu. Ada lagi yang mau di ini Ci? Chris? Oke. Nah, aku mau tanya dong, itu Oh iya, skripnya tadi itu boleh diberikan ke teman-teman apa gimana? Oh, Boleh, boleh. boleh, Oke, boleh, boleh. tapi oke. Oke. Thank you teman-teman buat malam ini. Mari kita berfoto dulu. Oh ya, Thank you. Mari kita berfoto. Silakan nyalakan video Anda. Mari bergaya dulu. Oke, kita akan foto. Senyum ya guys. 3, 2, 1. Smile. Oke, saya kasih kesempatan lagi yang belum nyalain video. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you all. God Baik. bless. Terima kasih semuanya. Terima kasih Makasih teman-teman Cipres, semua. Selamat Ted, beristirahat. semuanya Thank leader, you. thank you, Cipres. Terima kasih. Thank you, Bye. thank you. Aktif ya. Silakan leader stay. Leader stay. Thank you. Thank you. Bagaimana? dah. Yes, silakan. Distress. Hah? Ya, Apa ya? kita review sedikit. Oh Kemudian ya, apa yang baik, apa yang boleh kita perbaiki di hari Kamis. Saya boleh review dulu ya, sedikit di break room saya tadi ya. Jadi tadi di tempat saya tujuan role play-nya agak kurang berhasil karena agentnya itu melebar ya. Jadi si Doni itu agent lama ya, dia cerita role play gitu. Terus responnya dari si sesama ini yang observer itu melebar sekali karena rupanya dia agent baru. Jadi masih belum memetakan fokus role play itu ada di mana. Dia terjebak cerita di lapangannya gini gitu. Terus ada satu lagi Yanti itu agent sangat baru. Jadi ketika yang ini cerita ini dia belum tahu gitu. Itu sangat dimaklumin ya. Tapi kejadiannya seperti itu. Jadi tadi saya melakukan semaksimal mungkin bahwa malam hari ini memang fokus membekali untuk role play. Yang ini memang ya kita mesti belajar gitu. Itu sih reviewnya dari saya. Tapi Kartika balikin dia kembali kan? Iya, Dia sudah dikembaliin ke lari track. jauh gitu, balikin lagi kembali kan? Iya. Oke. Ya sekaligus mengarahkan dia bahwa kita sebagai agent memang mesti tahu petanya ya ketika ketemu orang pertama. Jadi kelas yang besok itu yang prospecting dan first meet itu sebetulnya memang kayaknya mesti di depan kali ya. Ya kan? Kalau di sales cyclus mata rantainya kan approaching itu kan, prospecting, first meet itu kan approaching ya. Betul nggak sih? ya. Jadi waktu itu kan kita Ya, tapi ini review aja sih, ini review aja. Whatever ya itu udah dilakukan terbaik.